Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid Lutfi, NIM 21 2019 0330 kelas TI 6C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Ibu dosen. Nomor 1, bagaimana cara mengamankan data menurut Anda? Pada menurut saya pada zaman saat ini itu sudah ada dompet digital, di mana di zaman dengan teknologi semakin canggih, penggunaan dompet digital ini juga menjadi pilihan sehari-hari untuk kita. Untuk apa? Untuk mengamankan berkas-berkas kita atau password kita atau data pribadi kita mengenai banking. Mungkin seperti itu, agar apa? Agar transaksi di bank kita itu lebih aman. Lalu juga ada verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah ini bisa kita ketahui juga ya. Kalau kita punya akun Google contohnya, itu biasanya ada backup untuk menggunakan nomor telepon, agar nanti apabila nanti lupa sandi atau nanti akun itu di login di akun yang lain, di device yang lain, itu nanti ada pemberitahuan dan kita gampang untuk mengembalikan. Lalu nomor selanjutnya itu kita transaksi di platform yang terpercaya. Sekarang kita tahu ya, banyak aplikasi-aplikasi third party yang itu kurang terpercaya. Maka dari itu biasanya aplikasi-aplikasi tersebut itu mengambil data pribadi kita. Lalu untuk soal nomor selanjutnya, bagaimana cara melindungi password yang kita miliki? Untuk melindungi password yang kita miliki, kita harus mengganti password default dari akun kita ya. Jadi ketika kita baru membuat akun dan diberi password default, biasanya itu di access point misalnya, itu harus segera diganti dengan password yang baru yang kita ketahui. Biasanya itu terdiri dari 8 karakter, ada angkanya atau ada simbolnya juga, malah lebih bagus kalau di brute force itu biar tambah lama. Lalu selanjutnya menggunakan password yang berbeda di setiap akun. Kalau kita menggunakan password yang sama di banyak akun, ketika satu akun itu kebobolan, ada yang tahu passwordnya, itu nanti semua akun akan terkena gitu. Lalu jangan login di sembarang device ya. Contoh kayak device teman kita, device keluarga kita. Karena apa? Karena kalau kita login di device seseorang, itu biasanya password itu akan tersimpan. Ada aplikasi yang khusus untuk menyimpan password. Nah, itu nanti ditakutkan dipakai oleh device yang telah kita pinjam. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara kita mendeteksi suatu serangan kebocoran sistem? Cara mendeteksi suatu kebocoran sistem terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem, yaitu yang pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap disajikan. Lalu aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dan juga sudah di maintenance untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Lalu manajemen, pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang aman terjamin tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik ya. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti standard operating procedure atau SOP haruslah ditetapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Lalu manusia atau administratornya itu sendiri. Manusia adalah suatu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskan pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya haruslah sangat diperhatikan. Lalu aspek keamanan sistem informasi ada 5 ya. Yang pertama itu authentication, agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai informasi. Lalu integrity, keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan yang dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim
tidak dikomodifikasikan oleh orang yang tidak dalam perjalanan informasi tersebut. Lalu conventionally, usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Lalu privacy merupakan lebih ke arah data-data yang sifatnya privacy atau pribadi. Lalu selanjutnya jelaskan maksud dari prinsip keamanan berbanding dengan kenyamanan dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Memang terkadang keamanan itu menambahkan sesuatu yang kita tidak nyaman. Seperti itu. Contohnya ketika kita mengganti-ganti password secara berkala itu juga termasuk cara mengamankan password. Tetapi di sisi yang lain, hal itu juga seperti membuang-buang waktu, kayak males banget gitu loh. Tapi itu aman. Tapi kadang itu kurang nyaman gitu. Lalu ada contoh selanjutnya, ketika kita mau browsing di web browser yang aman, itu terkadang kita membutuhkan firewall baru ataupun pakai VPN gitu ya, agar lebih aman. Tapi hal itu juga menambah waktu kita untuk melawan hal tersebut. Maka hal itu menimbulkan ketidaknyamanan mungkin. Lalu selanjutnya jelaskan. Lalu di nomor 5, di dalam sebuah perusahaan langkah apa yang dilakukan untuk menerapkan sebuah sistem keamanan. Oke, yang pertama keamanan fisik, yaitu lapisan yang sangat mendasar pada keamanan sistem informasi adalah keamanan fisik pada komputer. Siapa saja hak akses ke sistem. Jika hal itu tidak diperhatikan, akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Lalu kunci komputer. Banyak cache PC modern menyertakan atribut penguncian ya. Biasanya di laptop itu juga ada. Biasanya ada kayak soketnya gitu, ada kayak lubangnya, ada portnya untuk mengunci device tersebut. Lalu keamanan BIOS adalah software tingkat rendah untuk mengkonfigurasi atau memanipulasi hardware kita. Bisa menggunakan BIOS untuk mencegah orang lain mereboot ulang komputer kita dan memanipulasi sistem komputer kita. Selanjutnya yaitu mendeteksi gangguan keamanan fisik. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah pada saat komputer akan di-reboot karena sistem operasi yang kuat dan stabil, saat yang tepat bagi komputer untuk reboot adalah ketika kita mengupgrade sistem operasi, menukar hardware dan sejenisnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.